Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita pula selaku umatnya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Abi Ahmad Afrizal yang telah membimbing dan mengajarkan sebuah ilmu yang bermanfaat hingga saya tahu apa yang saya tidak tahu. Dan juga berterima kasih telah mempersilahkan saya mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Azka Muhammad Mufti dari kelas B Ekonomi Syariah dengan NPM 211022511. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mempresentasikan hasil kerja saya makalah mengenai memahami sistem bank syariah. Sebelum memahami kejadian, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bank syariah tersendiri. Dilansir dari buku bank dan lembaga keuangan lain karya Tomo dan Budiantoso, bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan data maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keyakinan Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. Prinsip-prinsip perbankan Islam berasal dari Al-Quran dan teks agama santral Islam. Dalam perbankan Islam, semua transaksi harus sesuai dengan syariah, kode hukum Islam berdasarkan ajaran Al-Quran. Aturan yang mengatur transaksi komersial di perbankan Islam disebut sebagai fikih al-muamalat. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip dasar bank syariah. Perbankan syariah juga disebut sebagai keuangan Islam atau keuangan yang sesuai dengan syariah, mengacu pada kegiatan keuangan atau perbankan yang mematuhi syariah atau hukum Islam. Dua prinsip fundamental perbankan Islam adalah berbagi untung dan rugi dan larangan pengumpulan dan pembayaran bunga oleh pemberi pinjaman dan investor. Bank syariah memperoleh keuntungan melalui penyertaan modal yang mengharuskan peminjam untuk memberikan bank bagian dari keuntungan mereka daripada membayar bunga. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lain, karya Bustari Mukhtar, Ros Rahmidani, dan Meni Kurnia dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu yang pertama, pemberi dana wajib untuk memberi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga, unsur gharar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang keempat, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya tidak boleh didanai perbankan syariah. Yang kelima, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Selain prinsip di atas, perbankan syariah juga menerapkan prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan ilmu terapan dalam melakukan ijtihad atau upaya guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan syariat atau hukum untuk mewujudkan kebaikan dan membentengi keburukan, mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Yang selanjutnya, ketiga, mengenai fungsi bank syariah. Dilansir dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya, karya Irsyad Jain dan Rahmat Akbar, dijelaskan beberapa fungsi bank syariah, yaitu yang pertama, bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Yang kedua, adanya bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Macam-macam bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama kali hadir sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank ini mempunyai status sebagai bank syariah murni karena tidak memiliki cabang sebagai bank konvensional lain seperti layaknya bank lainnya. Berdiri pertama kali pada tahun 1991 dan resmi beroperasi untuk umum pada 1992, Bank Muamalat langsung hadir dengan konsep murni syariah. Yang kedua, Bank BRI Syariah atau BIS. Pada awalnya, Bank BRI Syariah adalah bank jasa harta yang berdiri pada tahun 1969 hingga pada tahun 2008 pihak BRI mengambil alih dan berubahnya menjadi Bank BRI Syariah. Kemudian ketiga, Bank BNI Syariah. Sejalan dengan BRI yang meluncurkan BRI Syariah, BNI juga menghadirkan BNI Syariah. Berdiri pada tahun 2010, BNI Syariah terus berkembang sampai saat ini. Yang keempat, Bank BCA Syariah. Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, BCA juga menghadirkan layanan Bank BCA Syariah untuk seluruh masyarakat Muslim di Indonesia. BCA Syariah resmi beroperasi pada tahun 2010. Penjelasan terakhir mengenai akad-akad yang digunakan oleh bank syariah. Ada macam-macam akad di dalam perbankan syariah. Akad ini sendiri dapat diartikan sebuah perjanjian yang melibatkan beberapa pihak dan menghasilkan kesepakatan di dalamnya. Di dalam dunia perbankan syariah, seringnya akad ini menjadi hal yang mengikat antara nasabah dan pihak bank. Akad sendiri bisa terlaksana jika di dalamnya ada sigot atau ijab kabul yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan adanya sigot ini, maka statusnya sudah sah bahwa sudah ada transaksi yang saling mengikat untuk pihak-pihak yang berakad. Di dalam akad itu akan ada juga kesepakatan dalam bentuk tertulis yang isinya merupakan hak dan kewajiban setiap pihak terkait. Berikut macam-macam akad perbankan syariah. Yang pertama, murabahah. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produk pun diperjelas secara mendetail. Nantinya produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. Yang kedua, salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirim. Akad salam biasanya diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajibannya kepada bank syariah. Yang ketiga, ada istisna. Istisna sendiri mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarnya juga sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Yang keempat, ada mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengelola modal. Nantinya, pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungannya dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Yang kelima, ada musyarakah. Sedikit berbeda dengan mudharabah,
Akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya pihak mudorib atau pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biayanya akad ini dilakukan oleh proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah. Keenam ada wadiah. Wadiah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak keduanya. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro. Yang ketujuh ada wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Bank syariah biasanya menerapkan akad ini dalam pembuatan letter of credit, penerusan peminatan, atau pembelian barang dari luar negeri. Yang kedelapan ada ijaroh. Akad ijaroh mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya akad ini dilakukan jika barang yang disewakan memberikan manfaat. Biasanya penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Yang kesembilan ada kafalah. Akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dahulu atau advance payment bond, garansi sebuah proyek, performance bond, atau partisipasi tender atau tender bond. Yang ke-10 ada hawalah. Akad hawalah mengatur mengenai pemindahan uang maupun utang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang memang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro, mundur, atau bisa disebut post and check. Tentunya akad ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah. Yang ke-11 ada rohan. Rohan merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Pada bank syariah, akad ini biasanya diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Dalam akad rohan, bank syariah tidak mendapatkan manfaat apapun terkecuali jika hal tersebut dimanfaatkan sebagai biaya keamanan atau pemeliharaan barang tersebut. Dan yang terakhir ada qadar. Akad qadar mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya dana ini harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan. Atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokok saja. Mungkin dicukupkan dari sekian pembahasan kali ini mengenai memahami sistem bank syariah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengerti dan bisa dimengerti pula. Untuk kesimpulannya, dua prinsip fundamental perbankan Islam adalah berbagi untung dan rugi dan larangan pengumpulan dan pembayaran bunga oleh pemberi pinjaman dan investor. Bank syariah memperoleh keuntungan melalui penyertaan modal yang mengharuskan peminjam untuk memberikan bank bagian dari keuntungan mereka daripada membayar bunga. Kemudian yang kedua, perbankan syariah juga berprinsip pada makonis syariah demi terwujudnya kesejahteraan para nasabah. Yang ketiga, bank syariah atau perbankan syariah memiliki beberapa fungsi. Keempat, akad dalam perbankan syariah dapat diartikan sebuah perjanjian yang melibatkan beberapa pihak dan menghasilkan kesepakatan di dalamnya. Di dalam dunia perbankan syariah, seringnya akad ini menjadi hal yang mengikat antara nasabah dan pihak bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.